kita menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, kita bisa kembali lagi pada aturan ataupun norma yang berlaku. Dan pastinya kita juga berpegang teguh pada mana yang benar dan mana yang salah. Ada banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan untuk kita untuk mengambil keputusan. Seandainya jika menemukan kasus yang sama-sama benar atau kasus yang sama-sama memiliki kebajikan. Di antaranya kita bisa identifikasi lagi kasus-kasus tersebut, ya, kita analisis SWOT, bagaimana yang lebih banyak kebajikannya, artinya mana yang lebih, jika mengambil keputusan tersebut apakah ada dampaknya. Kemudian pastinya juga kita masih berhubungan dengan hati nurani juga, dan tidak hanya mendengarkan dari salah satu sisi, kita juga bisa mencari sumber-sumber lain atau fakta-fakta lain yang berhubungan dengan kasus tersebut, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kita, ya. Jadi kita cari lagi sumber-sumber yang lain, kemudian kita hubungkan juga dengan pemikiran orang lain bagaimana dampaknya, dan kita baru bisa ambil keputusan. Langkah-langkahnya ya pastinya yang pertama kita harus identifikasi lagi, ya, masalah tersebut atau kasus tersebut, ya. Kemudian kita cari informasi, ya, dari sumber-sumber lain atau pihak-pihak yang terlibat, ya, siapa saja pihak yang terlibat. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta, ya, kita analisis kembali, ya. Kemudian kita pertimbangkan, ya, apa saja manfaatnya dari jika kita mengambil keputusan A, dan manfaatnya jika kita ambil keputusan B, serta dampaknya apa akibatnya yang terjadi jika kita ambil keputusan A dan ambil keputusan B, atau mungkin bisa saja ada alternatif atau solusi lain yang bisa jadi lebih baik, ya. Jadi kita harus pertimbangkan banyak hal. Kemudian bisa menggunakan konsep bagja juga, seperti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan juga atur eksekusi ataupun mengambil keputusan. Yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika pastinya berdasarkan kebenaran, ya, keadilan, kemudian kebermanfaatan terhadap pihak lain, ya. Kemudian berdasarkan hati nurani, mana yang lebih memiliki toleransi dan tanggung jawab. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu pastinya banyak. Di antaranya adalah kita sadar bahwa keputusan yang kita ambil tentunya tidak bisa memuaskan banyak pihak, ya. Pastinya ada yang kecewa terkadang dengan keputusan kita, tapi kembali lagi, ya, kita harus berpaku pada norma atau aturan yang berlaku, dasar hukumnya bagaimana, apakah keputusan kita ambil ini melanggar atau tidak, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil. Apakah memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Ya, tergantung besar kecilnya kasus tersebut, ya. Kalau dampaknya tidak terlalu besar, kita bisa langsung ambil keputusan saat itu juga. Tapi kalau permasalahan atau kasus tersebut cukup besar, maka kita harus berpikir lebih dahulu. Jadi kita harus ambil waktu untuk menganalisisnya, untuk identifikasi masalah, mencari fakta juga. Kemudian dengan mempertimbangkan banyak manfaat dan kebajikannya bagi memiliki manfaat lebih banyak atau kebajikan lebih banyak untuk pihak lain, ya, seperti itu. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi. Yang membantu kita untuk mengambil keputusan banyak, ya. Kita bisa mengumpulkan sumber-sumber fakta-fakta dari pihak yang terkait,
ya, tergantung kasus yang kita hadapi pihak terkait. Siapa saja menjadi pihak terkait, misalkan jika pihak yang terkait itu berhubungan dengan kurikulum, sarpras ataupun yang lain, kita bisa mengambil saran ya, saran atau masukan dari pihak-pihak tersebut ya, atau misalkan dari tokoh masyarakat bisa kita ambil dari pihak komite atau mungkin rekan kepala sekolah yang lain ya, itu juga bisa membantu pihak dinas dan lain sebagainya. Jadi kita bisa identifikasi kira-kira pihak-pihak mana saja yang bisa kita ambil saran untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Pastinya yang diambil adalah keputusan yang lebih banyak manfaatnya daripada kemudaratannya ya. Dan pastinya yaitu tadi kita harus mencari fakta-fakta yang lain ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan menyaring masalah. Kita juga bisa menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian jika pilih A bagaimana dampaknya, jika pilih B bagaimana dampaknya, dan baru kita pertimbangkan dengan rasa berdasarkan nilai yang lebih baik, lebih manusiawi, lebih adil, kemudian lebih memiliki dampak baik dan memiliki manfaat yang lebih banyak, itu yang kita ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, jelas. Sama Pak, saya juga sehat. Alhamdulillah sama-sama sehat. Yeah. Mohon maaf Pak, pagi ini saya ingin meminta waktu Bapak berkenaan dengan status saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Silakan. Iya. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di sekolah ini. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu sering juga saya temukan. Untuk mengatasi hal itu tetap kami pertimbangkan dengan berdasar pada skala prioritas yang ada. Nah, yang paling perlu dan paling penting untuk diutamakan. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini setiap kasus yang dihadapi? Untuk menyelesaikan kasus yang kami hadapi, pertama kami adakan komunikasi dengan yang bersangkutan. Kami beritahukan apa yang kurang. Kalau ada perbaikan terhadap sikap yang diambil, selesai. Tapi kalau masih berulang, baru saya koordinasi dengan atasan saya, ke pengawas atau ke kepala bidang untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi sekolah. Tapi ketika saya berkomunikasi dengan bersangkutan masalahnya sudah selesai, maka saya tidak perlu melakukan koordinasi ke atas. Gitu, Mas. Gampang-gampang susah ya Pak, jadi kepada sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu tadi, ketika posisi dari kasus-kasus itu sama-sama penting, sama-sama benar, tantangannya bagaimana harus memutuskan di antara kasus-kasus itu untuk memprioritaskan yang mana. Itu yang butuh pertimbangan yang matang. Harus memilih. Harus memilih, itu tantangannya di situ. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terjadwal secara rutin tidak, karena sifatnya kalau kasus itu adalah kasuistis, jadi temporer waktunya, tidak kontinu, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penanganan seperti itu. Ketika kasus itu muncul, baru saya ada agenda untuk mengadakan
jadwal komunikasi dengan yang bersangkutan untuk penyelesaian masalahnya. Tapi kalau jadwal secara kontinu, secara rutin tidak ada. Jadi Bapak langsung menyelesaikan pada saat kasus itu ada. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Kalau yang dimaksud khusus itu adalah tenaga khusus yang tidak ada. Cuma ketika kasus itu muncul, biasanya saya mencari banyak sumber informasi dulu dari teman-teman senior yang ada di sini. Baru setelah itu saya melangkah untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan yang bersangkutan, berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Tapi kalau yang dimaksud dalam pertanyaan itu adalah tenaga khusus yang membantu saya untuk menyelesaikan sebuah persoalan, itu tidak ada. Ya, kalau seseorang tidak ada, Tidak tapi ada. kalau faktor yang dijadikan acuan untuk mengambil keputusan itu ada ya Pak. Ya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ketika kita ada di sebuah organisasi, masalah pasti ada, setiap masalah pasti ada solusinya. Gunakan komunikasi dengan berbagai sumber untuk mencari data yang valid untuk menyelesaikan masalah yang ada. Banyak yang bisa saya pelajari dari percakapan saya dengan Bapak hari ini. Ya, Semoga bermanfaat. Ya. Yeah.